Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bersama di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM ya. Seperti biasa kerjasamanya tentu dengan Rumah Sakit Muhammadiyah RSO Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro Ponorogo ya. Masih punya inget kan sama tagline-nya mudah, nyaman dan islami. Oke lah, kita akan terus menemani Anda di Obsesi ini setiap bulan puasa di setiap tahunnya gitu ya, saban harinya. Silahkan tune in di 94,2 Gema Surya FM. Dan pagi ini yang kebagian untuk hadir di tengah-tengah kita adalah Dr. Lisma Fahmi Herliana ya. Kita akan membahas soal aman dan nyaman puasa bagi penderita asam lambung. Hayo, siapa yang kena asam lambung? Nanti ya. Topik itu yang akan kita perbincangkan. Dr. Lisma, ya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ii. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau dokter itu bisa kena nggak sih? Kena penyakit nggak sih? Yang saya lihat itu kalau namanya dokter selalu sehat. Pernah sakit ya? Enggak? Pernah. Apa itu sakitnya? Saya jadi memikirkan apa ya kira-kira yang diderita dokter biasanya gitu. Pernah pusing dok? Pernah, itu kayaknya sering deh Mbak itu pusing. Tapi beda paling penyebabnya ya. Kalau dibandingkan dengan masyarakat awam beda ya. Kalau pusingnya ya penyebabnya. Penyebabnya. Baik. Nah, tema kita adalah soal aman dan nyaman puasa bagi penderita asam lambung, dokter ya. Mungkin di awal ini kita ingin menanyakan sejauh ini ya yang namanya asam lambung, apakah juga rata-rata ini dihadapi oleh masyarakat awam? Banyak kan yang kena asam lambung gitu loh maksud kita. Oke, ya. Jadi kalau asam lambung ini kan hal yang yang didengar sama masyarakat ya, yang dibilang, oh saya punya sakit asam lambung, saya punya ini sakit mah gitu kan. Nah pada dasarnya asam lambung itu kalau di dunia medis itu namanya GERD ya. Sama ya? Iya sama, GERD. Itu gastroesophageal reflux disease. Jadi yang harusnya katup antara kerongkongan dan juga lambung itu harusnya bisa menutup ketika makanan sudah masuk di lambung dan diproses. Nah ketika proses di lambung itu nggak bisa nutup katupnya, makanya dia ada asam yang dia naik ke kerongkongan gitu, yang mana dia menyebabkan rasanya kayak panas perutnya, nyeri ulu hati juga bisa, rasa yang asam pahit di mulut gitu. Artinya itu balik gitu ya dok ya? Iya, reflux kan namanya, reflux kan balik gitu ya, karena gangguan dari katupnya itu. Tapi perlu dilihat bahwa itu hanya beberapa persen ya, yang paling sering itu biasanya karena mah ya bilangnya. Kalau mah itu kalau di istilah medis namanya dispepsia. Itu yang paling sering. Dispepsia itu jadi beda antara asam lambung dan mah ini. Jadi asam lambung itu di bagian dari dispepsia itu. Jadi tadi yang dispepsia itu dibagi jadi 3 bagian. Yang organik, fungsional dan juga yang psikogenik. Nah, yang organik ini si GERD ini masuk di bagian organik ini. Masuk dalam bagian yang organik ini. Karena dia adanya kelainan dari organ itu sendiri, kelainan organ dari katupnya itu. Lalu juga karena mungkin dari obat-obatan juga bisa, obat-obatan yang anti nyeri, NSAID yang konsumsinya berlebihan, tidak terkontrol, jadi kayak tidak sesuai dengan dosis yang diberikan sama dokter. Lalu juga karena penyakit dari diabetes, hipertensi gitu. Kalau yang tadi fungsional itu biasanya karena penyebabnya karena bakteri atau adanya luka di dalam lambung, atau luka peptik namanya. Lalu kalau yang psikogenik kan psikis ya. Psikis itu karena faktor dari stres juga bisa, kelelahan, beban kerjanya terlalu berat, faktor pikiran, dan juga dari faktor pola makannya yang tidak teratur dan makannya sembarangan gitu. Baik, dokter, asam lambung kalau disederhanakan itu apa sih? Maksudnya asam lambung itu sendiri? Asam lambung itu setiap orang punya nggak? Kalau di lambung itu kan, kalau lambung memang tempatnya asam ya, karena di situ kan memang suatu lambung itu Allah menciptakan lambung itu dia ada lapisan pelindung supaya bagian lambung itu tidak
terkena dari asam itu sendiri. Coba bayangkan kalau asam aja, asam yang zat kimia asam kalau kena tangan, kulit itu kan langsung sakit, merah, perih gitu ya. Nah, di dalam lambung itu ada pelindungnya. Nah, kalau misalnya karena dari faktor tadi yang kayak contohnya misalnya telat makan, lalu juga makannya yang pedes, kecut yang berlebihan, yang minum kandungan kafein, kopi, teh itu kalau berlebihan itu bikin lambungnya akan mengkompensasi untuk produksi asam yang berlebih. Makanya itu asam lambung itu juga bisa produksi asam yang berlebih, makanya akan menjadi gejala kayak nyeri ulu hati, perutnya kembung, begah, mual, sampai bahkan muntah saking nggak kuatnya seperti itu. Baik. Lalu untuk penyebabnya apa saja dokter? Sama nggak antara yang organik, fungsional sama yang tadi disebutkan yang satunya tadi? Tadi? Penyebabnya tentu beda ya. Meskipun keluhannya sama, tapi itu penyebabnya beda. Kalau yang tadi, yang yang organik ya. Organik itu contohnya kayak yang GERD karena dia kelainan dari katupnya, katup antara kerongkongan dan juga antara lambung. Nah, kenapa kok dia katupnya tidak berfungsi? Itu karena kalau difotoin gitu ada katupnya juga ya dok ya? Itu pakai kayak ini, gimana? bukan foto, pakai lebih ke periksa yang dalam, jadi kayak pemeriksaan endoskopi. Itu katupnya itu kalau mungkin nggak terlihat ya kalau dari endoskopi, katupnya ini, tapi dia kelihatan ketika dia di endoskopi, dia tidak berfungsi gitu. Jadi kalau cuma di foto ronsen itu nggak kelihatan. Harus dengan pemeriksaan khusus. Harus ada pemeriksaan khusus. Perlu juga persiapan dari pasien itu sendiri, persiapan alat juga. Lalu untuk penyebabnya? Kalau penyebabnya dari antara ketiganya? Kalau penyebab dari GERD itu dia karena faktor resikonya ya, itu kalau bisa karena kegemukan, obesitas, lalu juga karena merokok juga bisa, lalu juga karena gangguan pengosongan lambung juga bisa. Lalu kalau misalnya yang fungsional itu karena penyebabnya dari tadi bakteri H. pylori biasanya itu yang menyebabkan dari tukak lambungnya. Kenapa kok kayak gitu? Itu bisa juga karena makannya itu makan makanan yang kurang mateng, kurang dimasak mateng juga bisa. Makanan sembarangan juga bisa. Kan kita nggak tahu nih, misalnya kita masak gitu kebersihannya, kalau misalnya masak sayur atau daging yang kurang mateng itu dan ternyata kok daging itu terkontaminasi bakteri, ya itu bisa juga menyebabkan tukak lambung itu atau luka di lambung. Kalau misalnya psikogenik, dia penyebabnya karena tadi kelelahan, makannya tidak teratur, kayak misalnya pagi nggak sarapan, makannya baru siang, lalu juga malam nggak makan, kan nggak teratur. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari peningkatan dari si asam lambung itu sendiri. Baik. Terus ketiganya ini punya gejala yang sama nggak? Ketika misalnya dilihat dengan kasat mata, ini misalnya ya asam lambung karena organik, asam lambung karena fungsional dan sebagainya. Jadi kalau gejalanya itu hampir mirip ya Mbak ya. Kayak misalnya semua tuh hampir mirip, kayak nyeri ulu hati yang sangat banget, biasanya sampai tembus dengan ke punggung ya. Terus rasa bisa asam lambung hanya karena itu. Karena kan ada yang bilang, wah ini jangan-jangan kena jantung dan sebagainya gitu loh. Ya memang mirip kayak gejala serangan jantung juga mirip. Nyeri ulu hati itu 80-90% tuh bisa juga mengarah ke serangan jantung. Makanya itu ketika merasakan hal itu, ketika yang nyeri ulu hati banget sampai tembus, meskipun nggak ada nyeri dada, itu harus diperiksakan, harus ke IGD. Nanti kan di sana kan direkam jantung ya, direkam jantung dilihat, ini penyebabnya ini murni dari asam lambung itu atau ada yang serangan jantung, kan kelihatan dari situ. Baik. Lantas apa dokter gejala yang paling umum, maksudnya yang membedakan dengan penyakit yang lain, dan mungkin ada gejala yang mirip dengan asam lambung itu sendiri, penyakit lain? Biasanya itu perutnya rasanya begah, kembung. Itu soalnya kan organ lambung kan dekat sama jantung ya, otomatis kan apabila yang terjadi gangguan di lambung, otomatis kan saraf-saraf yang itu kan berdekatan. Iya, jadi kita harus benar-benar waspada. Kayak ada hubungannya, kayak ada arus listriknya gitu ya. Betul. Tapi harus dilihat lagi, kenapa ya kok saya perutnya sakit ini? Misalnya, saya telat makan ini, belum makan, otomatis kan nyeri ya itu ya.
sebenarnya itu ada ndak selalu yang abnormal. Kadang kalau misalnya perut kita belum makan dan perut ngerasa perih itu si lambung ini ngasih sinyal ke otak bahwa oh saya tuh perlu makan, perlu masuk makanan. Nah dengan makan tuh biasanya membaik kayak gitu. Oke, baik. Lantas siapa saja ini yang bisa kena penyakit asam lambung ini, dokter? Apakah anak-anak juga punya resiko untuk terkena atau hanya orang dewasa saja yang biasanya kena ini? Oke, kalau anak-anak itu memang ada pernah keluhan kayak menurutnya perih, panas itu memang karena kalau anak-anak sakit kan biasanya kan nggak mau makan ya. Nah itu karena nggak masuk makanan makanya dia produksi asam lambung. Kan kalau lambung kan ada waktunya untuk mengolah ya Mbak ya. Kalau misalnya ada mengolah otomatis dia kan mengeluarkan zat-zat atau enzim-enzim yang digunakan untuk mengolah makanan yang masuk. Karena tidak ada yang diolah berarti kan otomatis tetap ada yang keluar, makanya dia kompensasinya ngeluarkan asam lambung yang berlebih, makanya perutnya jadi perih, jadi begah. Tapi kalau anak-anak rata-rata biasanya karena kebanyakan faktor yang karena sakit dan tidak mau makan itu. Nah kalau misalnya maksud saya, apakah anak-anak bisa kena penyakit asam lambung kalau ini? Kalau yang asam lambung kan tadi kan GERD ya, yaitu ada juga cuman tidak banyak kan itu kan karena kelainan katup kan ada beberapa faktor ya kalau kelainan katup itu gitu. Kalau dewasa biasanya bisa terjadi juga karena tadi pola hidupnya yang tidak sehat, yang dari obesitas, dari yang merokok kayak gitu. Iya, kalau mungkin anak-anak masih jarang ya ada yang kena asam lambung ya. Iya, mungkin karena katupnya masih masih original. Iya, betul. Masih sehat karena masih muda lah, bisa jadi seperti itu ya. Lalu ini apakah semakin usia seseorang bertambah ini juga semakin beresiko terkena asam lambung ini, dokter? Oke, kalau misalnya dilihat dari usia itu tergantung sih Mbak, tergantung. Apabila orang biasanya kalau semakin tua usia kan ada penyakit penyertanya ya, misalnya kayak diabetes, hipertensi. Nah itu kalau diabetes sama hipertensi itu juga bisa jadi faktor resiko adanya sakit asam lambung ini juga gitu. Jadi bisa dibilang itu, tapi tergantung juga dilihat faktor resiko yang lainnya. Oke, baik. Masih nanti akan kita lanjutkan untuk perbincangan kita bersama Dr. Lisma Fahmi Herliana dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Mau pesan apa ini, Dok? Di sini adanya cuma air minum. Air putih aja. Gak apa-apa ya, Dok? Justru sehat ya? Iya, justru itu yang sehat. Baik, masih bersama di Obsesi, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita seputar aman dan nyaman puasa bagi penderita asam lambung. Tetaplah di 94,2 Gemasri FM di program Obsesi. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dalam Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari Gema Surya FM bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. Oh iya, saya diingetin nih. Jadi teman-teman yang kalau misalnya punya gangguan kesehatan ya, dan misalnya jauh dari Rumah Sakit Muhammadiyah, nggak perlu bingung karena sebenarnya cukup lewat gadget Anda, HP Anda bisa daftar misalnya mau periksa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo ya. Caranya pendaftaran melalui WA bisa ya di 0821 1112 8700. Sekali lagi di 0821 1112 8700 ya. Ini bisa untuk pasien lama dan baru, dan pendaftarannya bisa dilakukan H-1. Gampang kan? Jadi ketika tiba-tiba Anda ngerasakan ada keluarga yang kebingungan dan sebagainya, daripada nanti penyakitnya kelamaan gak segera tertangani, bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo ya. Masih bersama Dr. Lisma Fahmi Herliana, masih juga soal aman dan nyaman puasa bagi penderita asam lambung. Dokter, masih setia kan? Oke Mbak, masih. Oke, jadi ada banyak hal ya yang masih akan kita perbincangkan di pagi ini di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Dok, kita lanjutkan. Ini tadi gejala-gejalanya juga sudah ya. Nah, saya pengen tahu sebenarnya termasuk penyakit berat nggak sih kalau orang terkena asam lambung itu?
Monggo dok. Oke, kalau yang masalah asam lambung ya, itu kan tadi kan asam lambung itu kan namanya kan istilah kalau di medis kan GERD ya, atau gastroesophageal reflux disease. Kalau misalnya dia tidak tertangani dengan baik, nah itu jadi bahaya. Takutnya nanti malah membakar dari asamnya itu mengiritasi dari kerongkongan itu. Nah itu nanti kan tambah parah, bisa juga nanti adanya sampai perdarahan di dalam saluran cerna, nanti bisa bikin muntah darah juga bisa, atau warna muntah warna hitam, atau juga sampai BAB warna hitam. Nah itu jadi sebenarnya itu lambung juga. Iya, dari lambung juga ada faktor dari lambung juga. Kalau asam lambung kan GERD itu ya kalau di istilah medis. Nah itu harus dikonsultasikan ke dokter dan harus diperiksakan dan harus ditangani dengan benar. Iya, artinya memang ini kalau dibiarkan bisa menjadi penyakit serius seperti itu. Iya, jadi penyakit serius. Akan tetapi dilihat dulu tadi kan ada beberapa jenis-jenisnya ya yang dispepsia itu. Nah kita harus tahu nih penyebabnya apa. Kalau misalnya sudah tahu penyebabnya, otomatis kayak misalnya contohnya makannya tidak teratur, makannya nggak benar. Nah itu harus dihindari seperti itu, makannya harus teratur. Nah kalau misalnya karena penyebabnya faktor makanan yang tidak teratur, menghindari makanan yang pedas atau mengurangi yang pedas sama kecut, nah itu insya Allah bisa teratasi. Tapi kan ada juga yang penyebabnya kan macam-macam ya Mbak ya. Nah itu harus ada yang perlu juga periksa dan harus minum obat dari dokter seperti itu. Baik, bisa nggak ini menimbulkan komplikasi penyakit serius? Bener nggak sih ada yang menyebut kalau penyakit MAH tidak segera ditangani, ini bisa menjalar ke liver, berubah menjadi penyakit liver. Oke, ya itu bisa juga kan ke liver karena kan adanya apabila di lambungnya tidak berfungsi, otomatis kan nanti diolah lagi di bagian liver. Nah itu kan nanti kalau misalnya terlalu lama kompensasi yang di liver, nanti juga akan mengaruh ke sakitnya lebih berat lagi gitu. Jadi ketika sudah merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, ya harus periksa biar tahu oh ini penyebabnya karena dispepsia yang psikogenik, berarti kan harus dihindari faktor resikonya. Oh ini karena penyebabnya yang organik, nah berarti harus diobati penyebabnya itu gitu. Baik. Repot ini berarti ya, apalagi kalau faktor penyebabnya adalah psikogenik. Oke, iya. Apalagi yang paling sering sebenarnya itu sih Mbak, psikogenik itu. Jadi benar ini, ada memang penyebab utama penyakit asam lambung yang naik itu karena pikiran atau stres. Benar ya, memang ya. Bisa ngaruh. Nanti kan itu kayak ada keterkaitan gitu ya. Oke. Berarti itu. Jadi kalau bisa ya jangan tambah stres, jangan tambah pikir, nanti malah ngaruhnya ke asam lambungnya yang naik gitu. Jadi tambah perutnya makin sakit, makin begah, makin perih gitu. Baik. Dokter, lantas kalau misalnya seseorang udah kena ya, asam lambungnya udah kena misalnya seperti itu ya. Terus bagaimana untuk penanganan dan pengobatannya ini? Oke, kalau misalnya sudah kena, berarti kan otomatis kan kita harus periksa ya, kita harus cari tahu dulu penyebabnya itu apa. Kalau misalnya penyebabnya karena yang tadi psikogenik, berarti kan harus diatur pola makannya. Makannya itu dengan cara sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jangan kok harus sarapan nih harus 1 piring penuh harus langsung habis, itu nggak bisa. Nanti bakalan rasanya kembung, nggak enak di perut. Jadi harus makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Lalu juga makannya itu dikunyah yang benar. Jangan langsung telan aja. Ngelep ya? Iya, jadi harus dikunyah dulu yang benar sampai lembut. Kan itu kan ada yang kalau di Al-Quran kan diminta untuk dikunyah 33 kali ya. Nah itu betul, maksudnya biar makanannya benar-benar lumat, benar-benar halus. Jadi nanti ketika masuk di pencernaan di bagian lambung itu, si lambungnya itu untuk memprosesnya nggak terlalu berat seperti itu. Baik. Terus selain misalnya pengaturan pola makan dan sebagainya, dokter, bagaimana untuk pengobatannya? Boleh nggak sih misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan yang bisa kita dapatkan secara bebas, misalnya di apotik atau di toko obat dan sebagainya, dok? Oke. Jadi kan kalau misalnya nih kayak kayak misalnya serangan sakit perut itu ya, malam hari. Nah itu kalau saya rasa mending langsung ke
diperiksakan aja mungkin ke IGD rumah sakit atau IGD puskesmas. Jadi biar tahu, jangan langsung oh saya sakit perut nih, perutnya nyeri ulu hati lah, saya beli aja nih obat yang di ini apotek tanpa konsultasi dulu atau memang baru pertama kali. Itu soalnya kan nanti takutnya kan antara serangan jantung sama nyeri ulu hati kan mirip-mirip ya itunya. Jadi kalau saya sarankan ketika memang tidak terbiasa minum obat lambung yang bisa dibeli di apotek, saran saya langsung periksa dulu aja, konsultasi dulu aja. Ini perlu obat apa, kan kalau diperiksakan kita tahu nih, oh penyebabnya apa. Kalau misalnya nanti murni karena asam lambung, berarti kan dikasih obat untuk yang asam lambungnya itu. Gitu. Diturunkan asam lambungnya gitu ya. Kadang kalau misalnya memang ada beberapa orang sih, misalnya oh saya perutnya perih, habis itu minum yang dibeli di apotek itu mendingan. Kadang-kadang saya juga gitu loh. Iya. Terus kadang-kadang ini keseringan. Jadi setiap kena sakit mesti langsung itu. Alah paling ini kena emak saya misalnya, kena asam lambung dan sebagainya. Ini boleh nggak sih? Kalau terlalu sering itu kok saya sarankan jangan ya, nanti takutnya kalau terlalu sering dengan kayak gitu berarti kan kita harus tahu dulu, oh kenapa sih kok kita perutnya rasa perih, mungkin pas lagi banyak beban kerja, kelelahan, lalu juga makannya telat. Nah otomatis untuk menghindari biar nggak minum obat berarti kan harus dibenerin dulu pola makannya. Biasanya kalau kayak gitu, dengan pola makan kayak gitu biasanya teratasi, keluhannya itu nggak kambuh lagi gitu. Oke. Lantas pola makannya kayak gimana nih? Apalagi nih di bulan puasa. Adakah sesuatu yang perlu dirubah? Ini mumpung puasa kan. Nah, katanya kalau puasa justru lebih sehat seseorangnya kalau menjalankan puasa. Jadi ada beberapa yang penderita asam lambung itu yang diperbolehkan puasa sama yang harus puasa tapi harus konsultasi dulu sama dokter, karena kalau misalnya yang psikogenik itu tadi, yang faktor stres itu malah dianjurkan untuk puasa karena kan faktornya itu kan karena tidak teratur makannya ya. Sedangkan kalau puasa itu kita harus makan saat sahur dan berbuka, otomatis kan teratur ya. Iya, karena kan itu jadi teratur makannya, jadi kan makanya lambung ini tuh lebih rasanya lebih enak, lebih baik, perutnya nggak kembung seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kayak faktor-faktor yang kayak fungsional itu tadi, yang kayak tukak lambung, nah itu kan sudah parah ya istilahnya ya, sakit lambungnya, ataupun yang tadi kayak ada GERD itu harus dikonsultasikan sama dokter, karena nggak boleh sembarangan oh saya langsung puasa, takutnya nanti ketika memutuskan sendiri, ketika sudah tahu nih punya sakit GERD atau tukak lambung itu dan memutuskan sendiri puasa, takutnya nanti ketika puasa malah tambah parah sakitnya gitu. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter yang ke dokter, lalu juga nanti nanti kan dokter tahu kan apa, oh iya ini boleh puasa asalkan obatnya diminum seperti ini. Misalnya yang rutin minum obat berarti kan oh nanti mungkin dosisnya yang diturunkan atau dinaikkan atau disesuaikan ketika minum obat biar pas ketika buka dan sahur gitu. Baik. Memang seorang penderita asam lambung harus minum obat saban hari? Kalau misalnya kalau dokter begitu? Oh enggak, tergantung Mbak, tergantung sakitnya seberapa parahnya. Kalau misalnya yang ringan seberapa berat penyakit asam lambung seseorang sehingga dia harus mengkonsumsi obat tersebut setiap harinya? Kalau untuk setiap hari itu tidak sih Mbak, tapi kalau yang kayak masalah GERD yang parah, yang tidak terkontrol, yang belum terkontrol, itu memang harus minum obat setiap hari untuk supaya. Kenapa ini Mbak? Padahal kan nggak boleh katanya kalau terus-terusan minum obat. Iya kan beda-beda itu tadi. Kalau misalnya yang kayak sakit lambung yang karena ringan, yang ringan itu memang jangan dianjurkan langsung minum obat terus. Perbaiki pola makannya dulu. Kalau misalnya pola makan sudah diperbaiki tapi kok masih sakit, nah itu kan harus dibantu dengan obat untuk mengurangi sakitnya itu. Nah kalau misalnya yang kayak GERD itu kan yang parah, yang tidak terkontrol itu kan harus dibantu dengan obat juga. Takutnya nanti kalau cuman diatur pola makannya aja tapi tidak terkontrol, belum terkontrol ya maksud saya, belum terkontrol yang sama sekali tidak minum obat, nah itu takutnya ada serangan yang nyeri ulu hati itu. Jadi kita lihat dulu nih penyebabnya apa. Jadi nggak semuanya sakit mah jadi nggak bisa dipukul rata. Sakit mah itu harus minum obat kayak gitu, nanti biar nggak kambuh, atau jangan minum obat aja, nanti atur pola makannya. Jadi tergantung kan beda-beda setiap orang gitu, toleransinya juga berbeda-beda gitu. Oke.
terus kembali ke masalah pola makan ini, Iya. biar kita yang juga misalnya ada gejala asam lambung dan sebagainya ini bisa aman ini dokter ketika puasa ya. ya. Oke, jadi kita harus punya trik nih ketika puasa. Jadi ketika misalnya pas saat sahur nih, paling penting kan sahur kan otomatis kan itu kayak pengisi tenaga ya buat seharian penuh biar kita tetap terjaga puasanya. Kalau misalnya sahur itu dihindari makan makanan yang bersantan, yang digoreng. Nggak boleh makan gorengan padahal itu enak gorengannya. Oke, jadi boleh makan gorengan tapi jangan terlalu banyak, karena kalau misalnya terlalu banyak gorengan kan mengandung lemak ya Mbak ya. Kalau lemak itu nanti dia diproses di lambungnya dia agak lama, jadi nanti takutnya bikin asam lambungnya lebih naik gitu. Jadi boleh makan gorengan, cuman ya satu potong, satu gorengan aja, jangan terlalu banyak. Terus diusahakan jangan makan makanan yang mengandung gas, kayak misalnya yang paling banyak itu sayur kol. Kol itu Yang kubis ya, yaitu nggak boleh ya? Ya, dihindari, lebih baik dihindari. Lalu kan tadi makan makanan yang harus gizi seimbang sebenarnya. Porsi seimbang, contohnya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayuran dan juga ada buahnya. Lalu juga cairannya harus cukup. Gitu, itu trik yang pas ketika sahur. Nah, untuk nasi itu boleh, misalnya saya pengennya nasi merah yang kalau dan seratnya lebih tinggi ya. Kalau serat lebih tinggi itu biasanya lebih lama di dalam perut dan bikin kita tuh lebih kenyangnya lebih lama, rasa kenyangnya. Boleh. Kalau misalnya nggak biasa makan nasi merah juga boleh pakai nasi putih, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak takutnya lemes nanti siang harinya. Terus habis itu harus ada proteinnya. Boleh proteinnya dibikin pepes juga boleh, dibikin kayak dikukus juga boleh, tapi jangan diproses yang terlalu berlebihan gitu. Maksudnya berlebihan? Kayak contohnya digoreng gitu, digoreng. Nah, itu kan kayak berlebihan, menyerap minyak terlalu banyak gitu. Oke. Dok, sabar dulu, tahan dulu ya. Waktu kita ini terbatasi, tapi kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi tema kita ya, soal bagaimana untuk pengaturan pola makan, terus apa saja makanan dan minuman yang harus dihindari oleh penderita asam lambung dan sebagainya. Tapi kita harus akhiri dulu perbincangan kita di obsesi kali ini. Insya Allah ketemu lagi kapan-kapan. Makasih dokter sudah rawuh ke Gemasri FM. Tetap semangat menjalankan puasanya ya. Ya, semoga. Baik. Okay. Sampai di sini obsesi pagi ini, ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.